عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من أمرك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وإخلاصهما ودوامهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. آمين آمين يا رب العالمين. ونستفتح الجلسة بمثل ما نوى مصطفى ورجالنا وشيوخنا وأبائنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك، ونوينا بمثل ما نووا، ونهدي لهم الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والمذاكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita yang ada di sini selalu dijaga nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat dijaga kesehatannya, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah urusan-urusan dunia, urusan-urusan akhirat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarga, dan insyaallah rahmat dan karunia Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan apa yang sudah kita kaji di pertemuan yang lalu tentang hikmah-hikmah. Terakhir kita sudah menghatamkan hikmah-hikmah para imam ahlul bait. Imam-imam para ahlul bait ini ya mungkin bahasa ini mungkin bagi sebahagian kita itu menganggap agak aneh. Kok ahlu sunnah wal jamaah ngomongnya imam ahlul bait? Ini kayaknya mirip kelompok sebelah. Perlu kita
berikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan imam ahlul bait ini ya mereka adalah para keturunan Rasulullah SAW yang memiliki ilmu yang luas dan juga mereka yang mengamalkan ilmunya dan menjadi suri tauladan. Itu yang dimaksud dengan imam ahlul bait. Sebagaimana para ulama juga ada imam-imamnya, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kenapa dinamakan imam? Karena mereka itu punya ilmu, mengamalkan ilmu dan juga menjadi suri tauladan. Maka disebut sebagai imam, sebagai orang yang di depan. Nah, jadi itu yang dimaksud. Bukan berarti berarti ini sudah mirip dengan kelompok sebelah yang menganggap ada imam-imam ahlul bait. Bukan seperti itu. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, mereka para imam ahlul bait ya imam sebagaimana para ulama yang lain, cuma mereka memiliki keistimewaan ikatan darah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam masalah lain seperti maksum atau kemaksuman itu tidak dimiliki dalam keyakinan kita kecuali para nabi. Beda mungkin dengan kelompok yang lain yang meyakini bahwa imam-imam ahlul bait itu juga memiliki maksum. Itu beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Ahlussunnah ya tidak. Al-kamalu lillah, kesempurnaan adalah milik Allah. Wal ismatu li anbiya'illah. Sedangkan kemaksuman itu hanya milik para nabi, tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kalau yang lain itu tempat salah. Kalau maksum itu kan tidak salah. Nah, tapi kalau dalam keyakinan kita tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Jadi ini supaya tidak muncul ya penafsiran. Wah, ini kajian apa ini? Wah, ada imam-imam ahlul bait ya. Tetap kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu kita mengartikannya. Nah, kemudian insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan masih dalam ranah hikmah, tapi kita pindah ke hikmah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang banyak hikmahnya. Imam Syafi'i termasuk karena beliau lebih condong dari para imam mazhab yang ada, lebih condong kepada syair Imam Syafi'i, sehingga beliau punya diwan Imam Syafi'i. Kalau para imam yang lain itu kurang dalam masalah syair. Dan kelebihan orang yang memiliki kecenderungan dalam ilmu syair biasanya itu hikmahnya banyak, biasanya kalam-kalam bijaknya banyak. Ya, kata-kata bijak itu dalam syair-syair banyak. Imam Syafi'i. Nah, kalau kita lihat para imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah cenderung kepada fikihnya. Kalau Imam Malik cenderung kepada hadisnya. Imam Ahmad cenderung kepada keduanya. Imam Syafi'i cenderung kepada syairnya, tapi juga dalam hal-hal yang lain ya tidak ketinggalan. Cuma kita melihat di sini kecenderungan. Maksudnya beliau itu sampai membuat bait-bait syair gitu. Yang para imam membuat seperti Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini banyak sekali ilmunya. Di sini diambil beberapa di antara Habib Omar bin Zaid bin Omar bin Smith, Zaid bin Ibrahim bin Smith, Habibullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumi sa'ir salihina fid darain amin. Al-Fasl Rabi' Nawadir min Hikabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu, An-nasu fi ghaflatin an hadhihi surah wal 'asri innal insana lafi khusr. Imam Syafi'i berkata, banyak dari manusia itu lalai dari surat wal 'asri. Banyak dari kita itu, bahkan mungkin termasuk kita,
lalai dari surat Wal Asri ini. Karena apa? Karena surat Wal Asri ini, surat Al-Asr ini menjelaskan bahwa seluruh manusia itu akan jatuh ke dalam kerugian. Artinya sudah dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusri. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Jadi sudah ada peringatan dari Allah. Kemudian diberikan solusi. Kalau kalian tidak mau rugi, maka solusinya illal ladina amanu, harus beriman. Apakah cukup beriman? Tidak. Wa amilus shalihat, beramal soleh. Apakah iman dan beramal soleh cukup? Tidak. Wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran. Artinya yang kita tahu benar kita sampaikan. Dakwah, taklim, pengajian. Apakah cukup menyampaikan itu? Tidak cukup ternyata. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Karena dalam menjalani iman, dalam menjalani amal soleh, dalam menjalani dakwah itu butuh dasar fondasi kesabaran. Maka keempat hal ini adalah barang wajib bagi orang yang tidak mau merugi. Tapi pertanyaannya, apakah kita sadar dengan ayat ini, dengan surat ini, atau kita termasuk yang lalai? Kata Imam Syafi'i, banyak yang lalai. Imam Syafi'i ini lahir tahun 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Masya Allah. Itu di zamannya beliau. Katanya banyak orang yang sudah perhatian dengan surat ini, apalagi sudah 1300 tahun kemudian. Jadi surat ini memang menyimpan rahasia yang sangat luar biasa. Bahkan beliau di dalam kalam yang lain mengatakan, law ma anzalallah hujjatan 'alal khalqi siwa hadhihi surah lakafasuhum. Kalau misalnya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran, cuma satu surat ini cukup sebagai hujjah bagi hamba-hambanya. Artinya nggak usah pakai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, nggak usah surat-surat yang lain. Surat Al-Asri aja itu sudah cukup katanya. Tidak ada alasan bagi seorang hamba untuk lari dari ayat ini, dari surat ini, karena sudah sangat jelas. Mau selamat, iman, amal soleh, dakwah, sabar, jelas. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, agar kita memperhatikan surat Wal Asri ini. Dan Al-Imam Musawi di dalam tafsirnya menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu merugi dilihat dari keadaannya. Karena begini, di dalam ayat ini kalau kita perhatikan, innal insana lafi khusrin. Ini kalau kita kaji dari segi bahasa Arabnya, maka terdapat 3 penekanan. Yang pertama, inna itu Allah. Kalau bahasa Indonesianya sesungguhnya, penekanan. Penekanan yang pertama inna. Penekanan yang kedua kata para ulama lafi, lam taukid namanya. Lam yang bermakna penekanan. Jadi penekanannya sudah 2. Inna lafi la. Seharusnya kan kalau misalnya tidak perlu penekanan harus pakai lam. Langsung innal insana fi khusrin. Tapi di sini pakai lam yang berarti penekanan. Terus bentuk kalimat dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada namanya jumlah fi'liyah, ada namanya jumlah ismiyah.
jumlah ismiyah ini kalau dalam bahasa Arab memiliki makna penekanan juga. Maka kata para ulama ada 3. Inna, la, fi dengan jumlah ismiyah. Kalimat kata benda. Kalimat isim kalau bahasa ilmu nahwunya seperti itu. Jadi kalau kita artikan gimana ini? Sesungguhnya manusia terdapat di dalam kerugian. Artinya tidak ada satupun dari kita yang akan lepas dari kerugian. Kata Imam Syafi'i begini. Gambarannya begini. Orang yang tidak beriman itu akan merugi nanti di akhirat, sebab dia meninggalkan iman kepada Allah. Dia akan merugi, masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Kalau orang yang tidak beriman masuk ke dalam neraka selama-lamanya, dia akan merugi karena meninggalkan iman. Orang yang beriman tapi dia tidak taat, dia senang maksiat, maka dia akan merugi nanti di akhirat juga, masuk ke dalam neraka sebab dosa-dosanya. Orang yang beriman, yang taat, sudah masuk ke dalam surga, tetap juga akan merugi karena masih ada waktu-waktu yang terlewatkan darinya yang dia tidak melakukan taat di situ. Maka ada dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fihi fa alaihi tirah. Barang siapa yang duduk di sebuah majelis, duduk nongkrong dengan temannya, kemudian dia tidak menyebut nama Allah, dia tidak mengingat nama Allah, dia tidak mengingat nama Rasulullah, maka kelak nanti di akhirat jadi penyesalan. Barang siapa yang tidur kemudian dia tidak mengingat Allah, maka itu akan jadi penyesalan. Barang siapa yang berjalan tidak mengingat Allah, itu akan jadi penyesalan. Maka kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap aktivitas pasti ada doanya. Mau duduk ada doanya, duduk di majelis ada doanya, mau jalan ada doanya, mau tidur ada doanya. Supaya apa? Supaya nanti kelak di akhirat kita nggak nyesel. Karena setiap waktu yang lewat dari kita, kemudian lewatnya cuma sia-sia, itu akan jadi penyesalan. Meskipun sudah menjadi penghuni surga. Penghuni surga itu kalau misalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 pilihan, mau tinggal di dalam surga atau kembali ke dunia, mereka mau kembali ke dunia. Supaya apa? Supaya lebih semangat lagi ibadah. Ternyata banyak sekali hal-hal yang tertinggal selama mereka hidup di dunia. Jadi itu. Nah, itu makna dari innal insana lafi khusri. Maka semua dari kita, kata Imam As-Sawi, akan merasakan kerugian. Meskipun orang yang sudah masuk dalam surga rugi. Kalau saya lebih semangat lagi, mungkin derajat saya lebih tinggi lagi. Nah, begitulah. Dan insya Allah ya kita rugi tapi masuk surga semua. Rugi di surga. Iya, tidak apa-apa rugi tapi di surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya, laisal ilmu ma hufidha, al ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan yang dihafal, bukan yang dicatat, tapi ilmu itu yang manfaat. Itu hakikat ilmu. Ilmu itu yang manfaat. Ini definisi ilmu yang ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu fis sudur la fis sudur. Nah, kemudian selanjutnya faqrul ulama faqru ikhtiyar wa faqrul juhal faqru tirar. Kefakiran orang-orang yang ngaji, ya. Kalau di sini istilahnya ulama. Atau kalau saya sederhanakan, kefakiran orang-orang yang ngaji, orang-orang yang paham agama, itu kefakiran atas dasar pilihannya. Kenapa fakir? Ya sudah, itu memang sudah pilihan saya.
Wa faqrul juhal, adapun kefakiran orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak ngaji, faqrul tiror, kefakiran yang terpaksa. Kenapa kamu fakir? Ya sudah, terpaksa saya fakir. Karena apa? Bukan pilihannya. Tapi kalau orang yang ngaji, orang yang paham agama, biasanya kalau dia fakir itu bukan gara-gara terpaksa keadaan, bukan, tapi memang pilihannya. Dan itu kita dapatkan di dalam banyak sekali ya contoh-contoh dari para guru-guru kita, yang mereka itu kalau mereka ini kalau mau membuka diri untuk dunia, ya dunia itu pasti, Masya Allah, bisa datang dengan keindahannya. Banyak tawaran tapi tidak mau. Kok ulama kayak gini kok miskin? Kok begini, kok begitu? Padahal beliau itu kalau mau jadi kaya dia bisa saja, tapi tidak mau. Ada yang gitu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, beliau itu ditawarkan untuk menjadi qadhi, menjadi hakim, sebanyak 3 kali ditawarkan. Jadi hakim, tolak, jadi hakim, tolak, jadi hakim, tolak, sampai di penjara. Di penjara ini bukan gara-gara korupsi, ini bukan. Nolak jabatan Imam Abu Hanifah. Jadi memang kefakiran mereka itu pilihan, bukan terdesak, bukan karena desakan ekonomi ataupun yang lain. Nah, itu. Jadi perbedaan kefakiran para ulama, yang orang-orang yang ngaji dengan orang-orang yang tidak ngaji. Nah, itu. Kalau orang-orang ngaji itu pilihan, kalau orang yang tidak ngaji itu terpaksa. Ya, insya Allah kita kalaupun fakir pilihan atau terpaksa itu. Atau tengah-tengahnya ini. Terpaksa tapi alasannya pilihan. Yang udah usaha tapi ya alhamdulillah, syukuri. Kemudian al-mira' fil ilmi yuqassil qalba. Perdebatan di dalam ilmu itu mengeraskan hati. Ilmu itu bagus, berkah, manfaat, tapi kalau jadi bahan debat biasanya mengeraskan hati. Kayak harta itu bagus kalau dipakai untuk yang baik. Tapi kalau dipakai untuk sombong-sombong ya jadi keras hatinya. Bermegah-megahan jadi keras hatinya. Jadi sama sebenarnya. Ya ilmu juga kayak gitu. Ilmu itu kan sebenarnya ya, ilmu harta itu bukan sesuatu yang tercela, bukan. Tapi ketika ilmu dan harta itu wadahnya tidak benar, nah maka itu yang jadi masalah. Orang misalnya ya sombong, dikasih ilmu ya makin menjadi-jadi. Jadi seperti itu. Apalagi kalau sudah masuk ke ruang debat. Nah, debat itu kan bukan, apalagi zaman sekarang, debat zaman sekarang itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Gimana posisi saya, sikap saya ini benar. Beda dengan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu ya carinya kebenaran. Qauli shawab wa yahtamilul khata', kata Imam Syafi'i. Pendapatku ini benar, tapi mungkin saja salah. Wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilu shawab. Pendapat lawanku ini salah, tapi mungkin saja benar. Jadi nggak klaim kebenaran gitu loh. Nah, kalau orang-orang dulu kayak gitu. Kalau sekarang nggak ada, cari dalilnya sebanyak-banyaknya. Yang penting kita jangan kalah lah. Mana kalah debat. Ya, ya akhirnya apa? Akhirnya lebih baik itu gimana ya? Ilmu itu dipelajari, diamalkan, guys. Nggak usah didebatkan. Kalau yang nggak perlu didebatkan. Karena itu yuqassil qalba.
Ya padahal yang kita inginkan orang itu ngaji supaya hatinya lembut. Akhirnya karena debat jadi keras. Wa yurithu dhaghain, dan mewariskan atau membuahkan dhaghain. Dhaghain itu kedengkian. Ya rasa jadi saling benci akhirnya. Sama muslim benci satu sama lain. Gara-gara apa? Debat. Jadi ada dua istilah dalam bahasa Arab itu. Ada namanya miro, ada namanya jidal. Kalau jidal itu mencari kebenaran. Kalau miro itu enggak mau cari kebenaran, mau cari pembenaran. Nah, yang mencari pembenaran ini, ya ini yang merasa nanti. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, Balam tu'izzahu taqwa fala izza lahu. Barang siapa yang dirinya tidak mulia karena ketakwaan, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Ini jalan mulia. Ternyata jalan ini dia tidak dapat kemuliaan. Jangan harap mendapatkan kemuliaan di tempat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innal izzata lillahi jami'a." Segala kemuliaan itu hanya milik Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bagian kemuliaan, harus ikut jalannya Allah, yaitu apa? Jalan takwa. Bukan dengan jalan jabatan, jalan harta, jalan kedudukan. Bukan. Itu kemuliaan, tapi hanya seperti fata morgana. Kelihatannya mulia tapi enggak. Buktinya ya kalau orang setelah pensiun apa ya? Nggak ada apa-apa. Palingan kan mantan direktur, fotonya di mantan aja, tapi dilupakan. Atau misalnya, wah dulu ini orang terkaya se-Jogja, tapi setelah itu lupa. Tapi kalau orang yang melalui jalan takwa, sampai kapanpun dia akan mulia. Imam Syafi'i sampai sekarang, kalamnya beliau kita baca sekarang. Karena apa? Beliau mencari kemuliaan dengan jalannya Allah, jalan takwa. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala sampai sekarang kita baca kalamnya. Dilogikakan tidak masuk akal. Orang yang hidup ribuan tahun yang lalu, kalamnya masih kita baca, masih kita amalkan ilmunya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma alaihi. Wa man syahida dha'fa min nafsihi nala al-istiqamah. Dan barang siapa yang menyaksikan kelemahan dalam dirinya, maka dia akan meraih keistiqomahan. Ya, orang kalau merasa bisa, itu susah istiqomah. Merasa dia memiliki ikhtiar dalam ibadahnya, dalam usahanya, maka nggak susah istiqomah. Tapi kalau dia melihat kelemahan dirinya di hadapan Allah, Allah berikan dia jalan istiqomah. Wa man ghalabathu shiddatu syahwa lid dunya lazimathu al-'ubudiyyatu li ahliha. Dan barang siapa yang syahwat dunianya sudah sangat tinggi, maka dia akan menjadi hamba bagi pemilik dunia. Pemilik dunia ini maksudnya ya, jadi hamba dunia. Orang kalau misalnya, contoh misalnya dia gila jabatan misalnya, ya gila jabatan pasti apapun yang bisa mengantarkan dia ke jabatan yang dia inginkan, dia akan lakukan. Meskipun apanya, ya jadi seperti orang gila ya nggak masalah. Saya pernah dengar juga misalnya ini, seorang misalnya ini contoh ini, saya pernah dengar artis misalnya. Jadi artis itu ini juga untuk bisa menjadi artis papan atas itu ininya susah gitu loh.
harus menjadi budak para produser dan lain-lain itu baru bisa jadi. Begitu juga dalam hal jabatan, sama. Suruh-suruh di ini jadi budak. Jadi kalau kita itu sudah terlalu tinggi syahwat dunianya, maka kita akan menjadi hamba bagi para pemilik dunia. Terus gimana enaknya ya? Enaknya itu jangan terlalu tinggi ya, biasa saja. Syahwat itu tetap ada, tapi jangan terlalu syiddah, jangan terlalu tinggi gitu. Jangan terlalu tinggi syahwat dunianya. Karena syahwat itu tidak bisa dihilangkan, cuma bisa ditekan saja. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wad dhahabi wal fiddah. Jadi setiap manusia itu sudah ada kodratnya, punya syahwat. Nah, terus bagaimana syahwat itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa ditekan dengan cara apa? Kalau bahasa Jawanya tirakat. Itu loh. Pingin ini, tapi dilawan, nah, itu tirakat. Lihat barang yang bagus, pingin beli, dilawan, jangan beli. Kata kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Awa kullama ishtahita ishtarita?" Apakah semua yang kamu inginkan kamu beli? Nah, ini biasanya ibu-ibu biasanya lihat sesuatu yang enak, yang bagus langsung mau beli. Itu syahwat juga. Itu contoh ya. Jadi tidak semua yang kita inginkan itu kita beli. Nah, caranya itu melawan. Ya, kita mungkin nggak se ekstrim para ulama ya. Ya biasa saja. Yang penting jangan terlalu ekstrim aja syahwatnya. Kalau para ulama begini loh, misalnya gini, lihat air, terus pas lihat ingin minum, mereka nggak minum, lawan. Lihat misalnya minuman yang dia tidak suka, ya tapi yang halal. Misalnya lihat kopi, dia nggak suka kopi, dilihat, diminum. Yang dia nggak suka dia minum, yang dia suka dia minum. Dia lawan, syahwatnya dilawan. Bahkan dalam hal-hal mubah, itu para ulama-ulama dulu gitu. Pengen tidur, nggak tidur mereka. Nggak pengen tidur, tidur. Jadi apa ya, dilawan. Tapi itu sudah ya tingkatannya sudah terlalu tinggi. Kita jangan ya kalau kayak gitu ya monggo, cuma agak sulit ya. Agak sulit ya, apalagi zaman sekarang agak sulit. Ya biasa saja, yang penting jangan terlalu lah. Ya sudah kita pingin ini tapi nggak bisa. Ya sudah ya pasrah aja. Jalannya sudah seperti itu. Kamu boleh tapi syaratnya ini. Kamu harus jadi apa gitu. Kamu mau naik jabatan boleh, tapi kamu harus bayar ini. Wah, misalnya ya jangan, jalan yang nggak benar, yang haram nggak boleh dilalui. Wa man radiya bil khudu'i sala anhul khudu'. Dan barang siapa yang qanaah dalam kehidupannya, maka akan hilang ketundukan dalam dirinya. Artinya ketundukan kepada makhluk. Ya kalau kita itu nerimo, ya sudah, kita nggak akan memelas-melas dapat orang, nggak perlu terlalu banyak dari orang lain. Ya sudah, kita sudah punya apa lagi. Tapi kata guru anak begini, sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kurang atau lebih? Kalau kita coba ini refleksikan, coba kita ingat-ingat, kita setiap hari itu makanannya itu biasanya lebih atau kurang? Nasi kalau di rumah itu habis atau masih ada lebihnya? Masih lebih. Uang di tabungan masih ada ya, kecuali santri yang beda lagi. Jadi kan rezekinya tergantung sama keluarga. Enggak, maksudnya kita yang kerja ini,
Kita pasti punya uang lebih, makanannya lebih, pakaiannya berapa? Satu. Wah, di lemari banyak. Sepatu berapa? Sendal berapa? Banyak. Rezeki itu lebih. Terus kok masih merasa kurang? Ya, yang merasa kurang itu syahwat. Nggak nerimo, nggak qanaah. Ya, maka kalau orang itu qanaah, sifat ketundukannya kepada makhluk akan hilang. Karena yang dia miliki sudah cukup, nggak butuh orang lain lagi. Nah, gitu. Tapi ketika qanaah itu tidak ada, maka dia akan tunduk kepada siapapun. Gitu. Yang penting apa yang diinginkan didapatkan. Nah, itu maksudnya dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian beliau berkata khairud dunya wal akhirah khamsu khisal. Kebaikan dunia dan akhirat itu ada 5. Yang pertama, ghinan nafs, kekayaan jiwa. Ini bagus, ini dibuat status bagus ini. Yang pertama, kekayaan jiwa. Kebaikan dunia akhirat ada 5. Yang pertama, kekayaan jiwa. Jiwa itu artinya ya nggak butuh orang lain, itu sudah cukup. Wakaful adza, menghalangi keburukan, ya, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, kasbul halal, sumber harta yang halal, mencari harta yang halal. Yang keempat, libasun taqwa, pakaian takwa. Bukan baju koko tapi bukan baju takwa. Baju takwa itu yang maksudnya ketakwaan di dalam hati itu loh. Itu kok ini dinamakan baju takwa, kenapa ya? Orang-orang bertakwa begini. Libasun takwa, kan di Quran, wa libasun takwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lah yang paling baik dari segala. Baju takwa. Jadi pakaian ketakwaan. Wathiqatu billah ta'ala ala kulli hal. Yakin kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan senang yakin kepada Allah bahwa Allah yang berikan. Dalam keadaan susah yakin kepada Allah bahwa akan ada jalan keluar. Jadi semua keadaan yakin kepada Allah. Cuma terkadang kita itu yakin sama Allah saat susah. Benar tak? Pas lagi susah ingat Allah. Ya Allah, ini ujian dari Allah. Pas dapat kesusahan, dapat hal-hal yang gak enak, bilang ini ujian dari Allah. Kata Zainuddin MZ, Kiai Zainuddin MZ apa? Nggak sekolah kok mau dapat ujian ya. Jadi nggak pernah sekolah kok, tapi tiba-tiba pas dapat musibah bilang ujian. Nggak pernah sekolah kok ujian. Jadi yang benar itu gimana ya? Kita yakin kepada Allah dalam setiap keadaan, senang susah, lapang sepi, kaya miskin, sehat sakit, semuanya kita yakin Allah. Kita yakin Allah kebaikan, bahwa Allah itu tidak mungkin berkehendak buruk kepada kita, pasti yang baik. Tapi mungkin dalam keadaan ini kita tidak tahu hikmahnya, tapi kita yakin itu ada hikmah di balik apapun keadaan yang menimpa kita. Jadi itu 5 hal ya. Kekayaan jiwa, menghalangi keburukan, kemudian harta yang halal, hasil harta halal, kemudian pakaian takwa, dan juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kita baca cepat saja ini. Pesan Imam Syafi'i kepada muridnya Rabi' bin Sulaiman.
Beliau berkata, ya Rabi' la tatakallam illa bima ya'nik. Wahai Rabi', jangan bicara kecuali yang manfaat untukmu. Kenapa? Kalau kita itu bicara itu harus yang manfaat, harus yang penting untuk kita. Maksudnya ini penting untuk urusan akhirat atau urusan dunia. Kalau nggak penting, nggak usah dibicarakan. Kenapa? Fa innaka idza takallamta bil kalimah, karena apabila kamu berbicara, malakatka wa lam tamlikha, pembicaraanmu itu akan menguasaimu dan kamu tidak bisa menguasainya. Karena kalau yang sudah keluar dari lisan itu sudah tidak bisa kita kontrol lagi. Maka hati-hati kalau ngomong. Itu Mas Eko bilang gini loh. Nah, sudah tidak bisa dikontrol karena sudah jadi milik orang, milik publik. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrolnya. Bahkan diri kita yang terkontrol karena apa? Kesalahan ucapan kita. Nah, gitu. Termasuk juga ya masalah status ini. Status, postingan. Wah, yang ngawur-ngawur janganlah. Karena kalau sudah, apalagi sekarang istilahnya apa ya? Rekam jejak digital. Wah, lebih jahat. Apalagi masa-masa alay-alay dulu itu, masih dulu. Kalau boleh dihapus aja lah. Dulu. Kalau di digital mungkin masih bisa dihapus. Tapi apa namanya ya, inilah ya hakikatnya. Jadi usahakan apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu yang manfaat saja, yang penting. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu la yaqulu rijal fid dunya illa bi arba'ah. Tidak akan sempurna seorang laki-laki dalam urusan dunianya kecuali dengan 4 hal. Yang pertama bidiyana, dengan agama. Yang kedua al-amanah, amanat. Agama dia punya, amanat dia punya. Yang ketiga as-siyanah, penjagaan diri. Yang menjaga dirinya supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang buruk, itu namanya siyanah. Warrozana. Apa ini rozana? Rozana ini artinya apa istilahnya ini? Orangnya itu bijak, rozana, kebijaksanaan. Jadi seimbang dalam semua perkara, itu namanya rozana. Jadi agama, amanat, penjagaan diri, dan kebijaksanaan. Nah, dengan 4 hal ini, maka seseorang akan menjadi sempurna di dunia. Satu aja yang kurang, ya berarti kurang. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita dengar qasidah dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi ya